sahabat, kembali lagi bersama Hani dalam program usaha kita pada sore kali ini. Nah, sudah ada narasumber nih yang juga udah eksis nih di mancanegara juga. Sebelum saya perkenalkan buat sahabat janda semuanya, nah jangan lupa ya untuk saksikan program usaha kita ini di Suara Gresik, ada di semua akun media sosial kita, termasuk di website suaragresik.id. Oke, langsung aja nih saya perkenalkan. Di sebelah saya ini ada Mas Alvin. Selamat sore, Mas. Sore, Bu Ani. Gimana Mas kabarnya? Baik, luar biasa. Oke, Mas Alvin ini adalah owner dari Deliveroo. Kalau kalian lihat kita, nah di depannya Mas Alvin ini sudah ada produknya nih. Nah, ini produknya apa tuh? Kayaknya ada di botol kayak gitu ya. Nah, nanti kita perkenalkan juga. Tapi untuk itu, nah ini juga saya ingin berbincang-bincang nih sama Mas Alvin mengenai usahanya nih, namanya Deliveroo ini ya. Oke, Mas, sebenarnya kita juga pengen tahu nih, Deliveroo ini apa? Iya, oke. Perkenalkan, sobat Suara Gresik. Ya. Perkenalkan, saya Alvin dari PT Deliveroo Utama Indonesia. Kami ini bergerak di industri minuman dan spesialnya kita memproduksikan sirup dan ada minuman serbuk juga. Seperti itu. Waduh, ini mantap sekali nih. Kemarin saya nih dapat spoiler dikit ya. Lihat beberapa foto produknya ini udah banyak banget. Rasanya ya Mas ya. Udah sekarang udah berapa? Kalau sirupnya kita sudah ada sekitar 40 varian. Kalau minuman serbuknya bisa bilang sudah ada 60 varian. Ini udah banyak banget, jadi kalau misalnya bosen ini bisa pindah-pindahnya banyak ya gitu. Oke, Mas, ini juga saya ingin tahu nih, sebenarnya mulai usahanya ini dari tahun berapa? Kita ini mulainya dari tahun 2016. Dari 2016 kita dari rumahan. Ya, kita diberkati, puji Tuhan, kita bisa bangun suatu pabrik dan sampai saat ini. Keren banget nih. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih Mas, kan kita tahu ya kalau produk mungkin Masnya ini lebih fokus ke minuman gitu. Produk minuman tuh kan juga banyak banget, produk makanan juga banyak banget gitu. Kenapa akhirnya memilih untuk di sirup ini? Oke, jadi pertama kali waktu itu tahun 2016 kan stand-stand minuman sama usaha minuman belum sebanyak sekarang gitu kan. Cuman waktu itu sudah mulai banyak dan kita melihat kok ini peluangnya bagus banget. Dan kompetitornya adalah brand-brand luar negeri gitu kan. Jadi kita mau coba create sesuatu yang lokal gitu, yang bisa bantu warga lokal nih untuk bisa membuat minuman yang enak dengan harga yang cenderung lebih murah dengan kualitas yang sama dengan produk kualitas impor seperti itu. Mantap nih, ini yang harus dijadikan ini motivasi buat sahabat jera semuanya ya. Kalau misalnya kita pengen berwirausaha ini ada niatan nih, kalau dari Mas Alvin ini niat baiknya ini untuk membantu warga sekitar juga. Betul. Apalagi sekarang kalau bisa kita tahu ya Mas ya, angka pengangguran juga masih tinggi gitu. Apalagi juga di luar sana nih banyak sekali, kalau mungkin di generasi saya juga, mungkin di generasinya Mas Alvin ini masih kayak cari-cari pekerjaan gitu. Nah, daripada mungkin kita capek ya nyari, mending berwirausaha sendiri ya Mas ya. Oke, nah saya juga pengen tahu Mas, kenapa juga nih Mas Alvin sampai sekarang pun ini konsisten dalam menjalankan usahanya? Sebenarnya tadi kalau yang seperti Bu Ani bilang, kalau kenapa kok senang berwirausaha seperti itu ya. Sebenarnya saya juga mendukung juga orang yang profesional gitu bekerja di perusahaan. Cuman yang ada dalam benak saya ini adalah kenapa kok memulai sesuatu wirausaha ya. Yang saya pikirkan sih adalah waktu itu saya kerja, lalu saya berpikir kalau saya punya produk sendiri gitu kan, dan produknya bagus, bisa jalankan, bisa menguntungkan semua pihak gitu kan, kita untung juga, ada anak buah yang untung juga, dapat pekerjaan yang di tempatnya kita bisa
lebih senang gitu kan. Dan kita pikirnya juga jangka panjang. Kalau kita berwirausaha, kita bisa mewariskan usahanya kita pada anak-anak kita. Berarti sebelumnya Mas Alvin juga pernah bekerja ya Mas ya, di sebuah perusahaan. Okay. Nah, mungkin juga Mas, apa yang memotivasi Mas Alvin nih sampai saat mungkin di tahun 2016 ya, sampai pokoknya saya harus punya usaha ini dan saya harus konsisten. Apa nih Mas yang benar-benar harus mengharuskan Mas Alvin ini bisa bergerak? Kan banyak ya di luar sana juga, mungkin saya sendiri enak ya pengen punya produk, bisa bikin produk kayak gini, atau juga pengen berwirausaha di bidang ini, dari ini itu gitu, tapi kadang kita juga takut nanti kalau ruginya gimana gitu. Gimana nih kita ngomongnya Mas Alvin? Sebenarnya dalam berwirausaha ini bukan bidang pertama saya. Saya juga pernah jualan es krim, jualan martabak juga pernah gitu kan. Saya juga pernah jualan produk-produk impor seperti itu. Tapi di satu sisi saya juga, di sisi lainnya saya capek akhirnya. Saya capek dan akhirnya saya memutuskan untuk memulai ini. Memulai ini pun ya untuk perjuangan gitu kan, untuk perjuangan dimana kita harus buat formulanya dulu gitu kan, buat rasanya supaya enak, itu kan juga perlu waktu untuk sampai produk ini launching pertama kali. Nah, waktu itu kita 2017, kita itu 2016 kan mulainya, dan itu kita riset dan macam-macam, itu mulai jualannya 2017. Nah, waktu itu kita pertama kali launching 8 rasa. Pertama kali launching aja udah banyak. Ya, 8 rasa itu ya kalau dibilang langsung sukses ya enggak gitu kan. Cuman ya kita berusaha, ya yang dibutuhkan adalah kita harus yakin ya kan dengan produknya kita harus istilahnya, kalau kita yakin sama produknya kita, ya kita pede jualannya. Kalau kita nggak yakin sama produknya kita gitu kan, kalau ini kayaknya biasa tapi dengan produk kompetitor misalnya, itu kan kita sendiri nggak yakin, apalagi kalau kita nawarin gitu kan. Kalau kita yakin sama customer, kita nawarinnya dengan PD gitu kan, ya perlu itu sih, kita perlu kepercayaan diri dalam hal produknya kita, dan perlu konsisten. Ya, awal-awalnya memang rugi, tapi kalau kita tekun, kita setia pada prosesnya, ya pasti diberikan suatu kepercayaan lebih sama Tuhan gitu kan. Jadi modal utamanya juga kepercayaan diri ya Mas ya, kepercayaan akan produk kita nanti. Nah, masalahnya Mas, kadang kalau misalnya kita juga mungkin Mas Alvin juga punya pengalaman itu, ketika pertama kali launching produk itu, jadi kadang banyak sekali mendengar pendapat dari mungkin pembeli atau mungkin juga dan lain-lain ya. Nanti kalau misalnya ini gimana Mas, kayak gitu-gitu, atau juga misalnya banyak menerima hujatan nih. Nah, menghadapinya seperti apa nih? Karena nggak semua itu juga mentalnya juga akan apa ya Mas ya, kuat gitu. Iya, sebenarnya kalau dapat kritik, sih pasti sering. Kalau ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Cuman kita sih lihatnya by data aja gitu. Misalnya nih kita coba ke 20 orang, tapi ada 4 orang yang bilang nggak enak gitu kan, tapi 16 bilang enak gitu. Ya kita sudah pede gitu kan. Kecuali kalau misalnya 20 orang nih semuanya ngomong nggak enak gitu, ya berarti ada yang salah sama kita gitu kan. Kalau kan apalagi kita produk minuman, kadang-kadang ya sesuai selera gitu kan. Tapi kalau kita sudah bisa dapat 80% dari orang yang kita coba, 80% yang suka enak gitu, ya kita jalanin. Tapi memang kalau hujatan ini belum pernah sih ya, hujatan. Ya mungkin ada kritik dan saran. Nah ya kita dalam menerima kritik dan saran itu kita terima yang baik, yang kita perlu. Oh ya memang ini perlu, ya kita perbaiki. Kalau memang kritiknya itu yang tidak membangun gitu, mungkin ya kita ya tetap terima aja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam berwirausaha pasti ya Mas ya,
kritik dari berbagai pihak, maupun banyak dari mereka-mereka yang juga mendukung kita, itu Betul. memberikan saran. Ini juga pasti ada. Tapi tadi menyikapinya juga harus dengan kepala yang dingin ya Mas ya, Betul. jangan ikut-ikutan marah Iya. nanti. Oke, Mas, ini juga saya belum menanyakan nih tadi. Nah, ini kan namanya Deliveroo. Nah, Iya. asalnya dari mana? Sebenarnya sih saya kan sebenarnya ini kita jalinan banyak lah istilahnya gitu kan, teman-teman Oh, semua oke. ya kan. Terus kita mikir nama pertama. Kita mau jual sirup gitu kan, sirup ya harus yang enak yang daily, delicious enak gitu kan. Terus frunya ini kita mau ditambah apa ya, masa delicious gitu kan terlalu umum gitu kan. Fru ini kita dari nama buah fruit gitu. Oh, Jadi Deliveroo gitu. Wes angkat gitu. Oh, mantap. Jadi Iya. emang apa Fokusnya ya, memang namanya untuk minuman yang segar gitu kan. mencerminkan produknya yang Iya. akan disajikan nanti gitu kan, delicious yang juga banyak rasa, ini banyak dari rasa-rasa buah juga fruit gitu. Oke, mantap. Nah, Mas, kemarin ini kan kita sempat mengalami pandemi ya di tahun 2020 lah, sampai mungkin sekarang juga masih statusnya masih belum ditutup ya. Nah, gimana nih Mas cerita ketika di balik pandemi ini? Karena banyak ya, kalau UMKM banyak yang mengalami naik turun, ada yang malah naik, ada yang malah turun, dan mereka juga banyak yang akhirnya kemarin juga ada yang kolaps, ada yang sampai bertahan sampai saat ini. Salah satunya ini Deliveroo nih. Gimana nih ceritanya? Jadi kan ya usahanya kita mulai dari 2017, kita baru mulai enak nih gitu kan. Pertama kali jualan pasti rugi, berani rugi istilahnya gitu kan. Kita mulai merasakan enaknya jualan sirup ini tahun 2019 nih. Oke, sebelum Pandemi ya. gitu kan. Dan waktu itu pandemi gitu kan, pandemi tahun 2020 bulan Maret ya kalau Iya, nggak salah ya. bulan Maret. Itu kita terdampak, sangat terdampak. Cuman ya sekali lagi kita mau meratapi atau kita mau jalan terus, atau meratapi atau bersyukur gitu kan. Karena aku percaya sih di setiap masalah yang kita hadapi pasti ada sesuatu yang bisa disyukuri gitu kan. Dan waktu itu kita kan pandemi ini, penjualan turun 50% gitu kan. Sampai yang kita pikirkan sebenarnya ya kita mikir, pasti ada mikir tentang cash flow lah ya, keuntungan kerugian. Tapi yang lebih kita pikirkan adalah bagaimana nih biarin karyawannya kita ini tidak ter-PHK gitu kan. Kita memikirkan nih jangan sampailah karyawannya kita PHK. Walaupun kita menurun kan otomatis pesanan turun, produksinya turun, orangnya kan yang dipakai tambah sedikit kan. Iya. Kita lebih memikirkan itu. Terus ya puji Tuhannya pada saat pandemi kita nggak ada PHK orang gitu. Terus yang kedua, kita mikirnya gini, ya kalau namanya pandemi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan semuanya merasakan, ya kan. Nah, dan karena kita tidak bisa kontrol dan akhirnya kita melakukan sesuatu apa nih yang bisa kita kontrol. Contohnya kita istilahnya step back to set up istilahnya. Jadi kita diam sejenak, kita memperbaiki sistemnya kita. Jadi di masa pandemi, masa sepi-sepi gitu, kita tetap bekerjanya apa? Kita memperbaiki sistemnya kita. Kita memperbaiki sistemnya kita untuk mempersiapkan dirinya kita supaya pandemi ini berakhir, kita bisa melaju lebih cepat. Contohnya nih kayak manajemennya, SOP-nya kita benerin, lalu izin-izinnya kita tetap jalanin perizinannya. Kita ada halal, BPOM, kita sertifikasi juga. Jadi kita siapin ininya, fondasinya kita, ya kan, itu yang bisa kita kontrol. Nah, ya selebihnya kita ya berdoa kepada Tuhan ya, supaya Tuhan kuatkan kita di pandemi ini ya. Dan ya akhirnya kita masih ada sampai sekarang gitu kan. Dan terbukti
waktu pandemi ini masih ada dan mau berakhir lah ya, kita doakan semoga cepat berakhir. Banyak klien-klien yang datang dan kita sudah siap menerima orderan itu, gitu kan. Jadi ya kita bersyukurnya di pandemi itu walaupun omsetnya turun, kita pertama sama karyawan kita juga nggak ada PHK, yang kedua kita sudah mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar seperti itu. Mantap. Nah, ini tadi bisa jadi contoh kan buat mungkin teman-teman sahabat cerdas semuanya ya. Kalau misalnya kemarin waktu pandemi ini, salah satu cerita dari Mas Alvin tadi juga bagaimana sih ketika kita menyikapi pandemi ini dengan pandangan lain ya Mas ya. Kalau mungkin yang lain pasti protes karena nggak bisa jualan, karena dan lain-lain banyak gitu kan. Nah tapi Mas Alvin ini juga gimana kalau misalnya kita memperbaiki ketika mungkin memang orderan sepi, karena mayoritas orang juga pasti kebutuhannya mungkin pokoknya itu lebih ke sembako ya Mas ya, lebih ke sembako. Dan gimana sih caranya produk kita ini pokoknya ketika nanti orang sudah mulai bosan mungkin dengan cuman makanan-makanan itu aja, nah produk kita bisa tampil lagi gitu, eksis. Nah dengan cara tadi banyak sekali manajemen dari mungkin Mas Alvin ini dan tim juga bisa dicontoh buat sahabat cerdas semuanya, koreksi atau juga sekarang juga musimnya digitalisasi banget. Betul. Ya Mas ya. Apalagi semenjak pandemi, sebelum pandemi ini udah gencar, apalagi pandemi semuanya serba online. Betul. Semuanya orang nih suka tiap hari tuh scroll HP. Nah kayak gitu gimana caranya, misalnya kita juga gimana kalau sebelumnya konvensional doang, harus sekarang beradaptasi dengan digitalisasi. Nah sebenarnya juga itu juga salah satu jalan yang kita jalani, dimana kita mau undang orang untuk datang ke tempatnya kita untuk coba juga nggak bisa, gitu kan, takut, gitu kan, dibatasi ya Mas ya. Dan akhirnya kita juga buat divisi online, kita jual di marketplace, nah dan itu berjalan sampai sekarang gitu. Jadi dapat pemasukan baru dari divisi lain gitu kan. Jadi kalau misalnya memang, karena sekarang kalau mengandalkan untuk mungkin apa ya, visit atau mungkin dine-in juga, kalau dulu waktu pandemi kan dibatasi banget ya Mas ya. Nah sekarang juga kalau misalnya ngeluh, kita nggak banget sih, harus berpikiran kreatif misalnya. Nah salah satunya tadi juga Mas Alvin ini bilang kalau misalnya perizinan itu juga penting gitu ya, apalagi BPOM ini kan karena kita juga bergerak di makanan minuman, pasti orang harus wah ini udah BPOM belum ya gitu ya Mas ya biasanya. Nah sekarang juga ada program dari pemerintah untuk mewujudkan 10.000 produk halal, salah satunya Deliveroo. Nah kemarin sebenarnya kita nggak sengaja ya Mas ya, saya bertemu produk Deliveroo ini berada di suatu tempat hotel di Surabaya, karena waktu itu juga ada gubernur yang mencanangkan hal tersebut. Nah Deliveroo ini sudah bersertifikat halal. Nah Mas, saya juga pengen tahu nih Mas, sebelum nanti kita bahas tentang ekspor yang sudah dilakukan Deliveroo ya. Nah perizinan ini termasuk susah nggak sih Mas kalau ngurusnya? Kalau perizinan sih sebenarnya nggak susah, cuman memang banyak hal-hal yang harus dilengkapi dari kita. Seperti apa itu Mas? Tentunya misalnya produk ini kan kita harus daftarin kemasannya, kita harus daftarin formulanya, kita harus daftarin diuji juga, ya kan, diuji juga apakah formulanya ini memenuhi standar BPOM atau tidak, seperti itu kan. Terus kita juga tidak hanya produk aja, kita juga perizinan untuk perusahaan juga kita lengkapi, lalu kita juga ikut sertifikasi HACCP seperti itu. Nah jadi dari people, bukan hanya dari produknya juga, tapi juga people-nya juga yang bekerja di Deliveroo ini juga ada pelatihan juga. Jadi semuanya itu harus memang sudah rapi ya Mas ya. Nah kalau boleh tahu, misalnya salah satu entah BPOM atau yang sertifikat halal, ini biasanya memakan waktu berapa lama Mas? Biasanya kita kalau satu produk ini kira-kira 3-6 bulan ya.
Itu udah standarnya segitu Iya, ya Mas? memang Oke, karena juga banyak pengujian. Jadi mungkin buat sahabat semuanya nih sekarang kalau konsumen itu juga melihat logo itu Iya. penting ya Mas ya, karena Iya. kita ini udah BPOM belum ya? Nah ini udah sertifikat halal enggak ya? Nah kadang itu yang dicari. Jadi kalau mungkin buat sahabat semua yang punya produk makanan dan minuman nih segera didaftarkan. Sekarang juga banyak sih kalau misalnya Mas Vin sendiri daftarnya paling pertama dari mana Mas? Langsung mendatangi dinas terkait Iya, atau betul. lewat online? Kita sih waktu itu kan kita mulai dari tahun 2017, jadi kita datengin ke kantornya langsung. Iya. Kita tanya-tanya, terus kita daftarin ke kantornya langsung gitu kan, kirim dokumen juga ke kantornya langsung gitu. Cuman waktu tahun 2020 pandemi ini juga dari sistemnya juga upgrade nih jadi online, jadi kita juga sekarang ngurusnya dari online juga. Jadi lebih menyesuaikan juga Betul. ya Mas ya. Jadi memang kalau sekarang juga lebih praktis karena mungkin buat sahabat jelas semuanya nih coba dilihat-lihat dulu ya di websitenya halal. Jadi apa syaratnya gitu. Ya mungkin itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kira-kira sudah punya atau belum gitu ya sebelum nanti benar-benar ingin mendaftarkan produk. Oke, next Mas, kita mau bahas tentang ekspor. Nah, saya kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Dio kalau misalnya di stand. Nah, ini katanya juga sudah ekspor ke beberapa negara nih. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, ya ini juga salah satu yang kita persiapkan di masa pandemi. Kita buat website, kita buat marketplace, kita buat Instagram, kita buat media sosial lah istilahnya kita kan. Nah, dan waktu itu ternyata ada beberapa negara yang telepon seperti itu kan. Ada beberapa negara yang email tanya kita gitu kan. Kita sebenarnya nggak expect apapun sih sebenarnya, cuman ya sudah dilatihannya aja gitu kan. Siapa tahu kita bisa ekspor nih gitu. Lalu kita kirim sampel ke orangnya. Kok ya kagetnya orangnya ini tertarik sampai ini kebetulan yang saya cerita ini yang dari Singapura ya. Dari Singapura orangnya itu sampai belani kita itu sampai datang ke Indonesia, datang ke tempatnya kita, survei coba, besoknya dia langsung balik lagi, berarti beneran datang untuk melihat produknya kita dan mencoba produknya kita, dan selisih 1 minggu dia order ke kita gitu. Mantap. Jadi berawal emang sekarang ya gitu ya Mas ya, kita harus eksis. Apalagi mungkin salah satunya juga punya website sendiri jadi solusi. Di media sosial di website juga Nah akhirnya nanti itu akan membuat ketertarikan dari orang-orang di mancanegara ini. Wah kayaknya ini seru nih. Iya, soalnya kan orang-orang di luar negeri juga pasti pertama kali ngecek website-nya dulu. Kan banyak orang yang nggak percaya kan. Kalau ada website-nya berarti sudah resmi, biasanya ada 50% 60% sudah oke lah gitu. Sudah terpercaya gitu kan, bukan yang abal-abal istilahnya gitu kan. Betul. Ya itu keuntungannya. Nah, waktu sampai saat ini sudah selain Singapura ada negara lain? Kita lagi negosiasi sama yang di daerah Qatar. Iya, tapi masih ya didoakan aja supaya lancar. Semoga juga produk-produk di Indonesia ini juga makin eksis, apalagi juga dari Gresik ya Mas ya. Nah kalau misalnya proses untuk ekspornya sendiri nih banyak kan, kalau misalnya produk makanan dan minuman ini ada mungkin seleksi ya untuk masuk dari beberapa negara. Setahu saya ini kalau misalnya mungkin karena ini adalah sesuatu yang akan masuk ke tubuh mereka, jadinya kan perlu dicek apa-apanya gitu Mas. Nah, kalau dari Fruit sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau dari kita kan kita sudah ada datanya dari Indonesia nih, dari BPOM itu kan sudah ada tesnya gitu kan. Nah, kita kasihkan ini ke klien kita lihat, dipelajarin sudah tapi memang kan kalau kita ekspor
tergantung negara tujuannya dia perlu dokumen apa, nanti dia yang ngurus. Cuman kalau dari kita ngasihkan yang kita ada sekarang gitu. Kalau orang yang minta apa kita ada juga kita kasih. Gitu dia biasanya dia juga minta halal juga, halalnya dari Indonesia gimana, sertifikasinya BPOM gimana, hasil uji labnya gimana, dia juga minta waktu itu dan kita bisa kasih. Dan itu ya salah satu pegangannya meyakinkan kita ke customer juga. Oke, jadi perizinan yang tadi kita urus itu juga jadi bekalnya kita. Betul. Ya Mas ya. Kalau misalnya kita udah diminta untuk atau mungkin ada yang sudah tertarik dari mancanegara ini, tinggal kita kasihkan dokumennya gitu. Nanti seperti yang katakan Mas Alvin, beda negara beda persyaratan gitu. Dan kita juga harus siap. Nah, biasanya nih Mas sampai saat ini nih, biasanya per hari produksinya berapa nih atau bisa diproduksikan tiap minggu berapa? Wah, kalau itu kita kalau itu saya harus buka data saya. Kalau itu sih kita setiap hari pasti ada, kita pasti produksi untuk sirup sama bubuk minuman. Kalau untuk kuantitinya saya nggak hafal itu, cuman ya mungkin kira-kira ya sekitar bisa 2.000 botol gitu. Kalau yang bubuk minuman bisa ya kurang lebih sama lah. Oke, semoga nanti jadi ratusan ribu ya Mas. Amin. Oke, nah ini Mas kita juga mau perkenalan tentang produknya nih dari Delifru. Kalau kita tadi kan juga banyak ya, mungkin sekarang bestsellernya ini dari Delifru sendiri apa nih Mas yang banyak juga dipesan oleh konsumen? Oke, kalau dari produknya Delifru kan ada dua. Kita sebenarnya ada sirup, pertama ada sirup, kedua ada minuman bubuk. Sebenarnya kita masih ada perkembangan lain, cuman masih proses gitu kan. Jadi kita maunya visinya kita ini adalah visinya Delifru ini adalah kalau orang mau buka suatu usaha minuman, dia ingatnya Delifru gitu. Dan adanya Delifru di konsumen ini adalah tujuannya kita, visinya kita adalah tujuannya untuk mengupgrade bisnisnya mereka untuk jadi lebih baik. Entah dari segi rasa, entah dari segi cost, kita maunya membantu customer-nya kita untuk jadi lebih baik. Nah, kalau untuk sirupnya kami, kita ada banyak sih, kita ada 40 varian. Nah, kalau yang rame-rame ya karena banyaknya stand kopi yang menjamur gitu kan. Nah, jadi sirup campuran kopi ini yang diminati orang seperti karamel, hazelnut, vanilla. Tapi kalau kan juga ada selain kopi juga ada teh. Ada teh juga ada magic tea, strawberry tea, peach tea seperti itu. Kalau dari minuman serbuknya juga contohnya ada kayak rasa red velvet, taro gitu. Tapi kita juga Delifru ini juga memberikan inovasi. Kadang-kadang kita buat rasa yang baru yang masih belum familiar seperti itu. Jadi kalau yang punya usaha bisa cari kita bisa bantu untuk pembuatan menu, kita bisa bantu mereka untuk bingung nih mau buat menu apa, nanti kita bisa bantu untuk buatin menunya. Nanti rasanya ini dicampur rasanya ini, nanti jadinya gimana gitu nanti.